Halo, selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Dan spesial banget karena hari ini saya bersiaran langsung dari Galeri YDBA yang berada di Jakarta Utara. Luar biasa ya, kalau mungkin Anda saat ini gabung melalui YouTube channel Berita KBR, Anda bisa menyaksikan seperti apa latar belakang saya siaran pagi hari ini. Ini banyak sekali produk-produk unggulan UMKM binaan dari YDBA, Yayasan Dharma Bakti Astra. Baik, dan pagi hari ini kita akan bahas tema mengenai semangat inovasi tumbuh bersama UMKM. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kalau berbicara soal inovasi, terlebih di masa pandemi COVID-19, sektor bisnis menjadi salah satu sektor yang paling terdampak ya. Dan inovasi dalam dunia bisnis ini menjadi faktor penting agar bisnis bisa terus berjalan, tetap survive, dan tentunya bersaing. Karena di era digital ini persaingannya juga tidaklah mudah, sangat ketat tentunya. Dan inovasi dilakukan bukan hanya oleh perusahaan besar, tetapi juga para UMKM Indonesia. Nah, membahas mengenai inovasi UMKM yang tentu ini menjadi perhatian lebih gitu ya. Astra dan yayasannya yaitu Yayasan Dharma Bakti Astra, YDBA, salah satu yayasan yang didirikan Astra dalam mengembangkan UMKM di tanah air. Kira-kira apa saja sih yang dilakukan YDBA dalam mendukung UMKM untuk terus berinovasi, dan sebenarnya apa yang mendorong para UMKM untuk memiliki semangat inovasi tersebut? Kita akan bahas lebih dalam bersama dua narasumber yang sudah ada bersama saya di samping saya, jadi saya tidak sendirian. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Bapak Sigit P. Kumala selaku Ketua Pengurus Yayasan Dharma Bakti Astra. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi Mas Rizal, selamat pagi para pemirsa, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Sigit. Baik, dan berikutnya ada Mas Bayu Agusworo, pemilik Dewos Art, merupakan salah satu UMKM binaan dari YDBA. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Pak Rizal. Salam sehat Mas Bayu. Salam sehat semuanya. Semangat UMKM. Baik. Dan ini kalau kita berbicara terkait tema kita hari ini menarik banget ya. Makanya buat Anda yang ingin terlibat langsung nanti ada hadiah. Wow, hadiahnya nggak main-main loh. Ini hadiah produk-produk dari Dewos Art ya Mas Bayu ya. Betul sekali. Ada 3 hadiah karya dari Dewos Art ya yang sudah disiapkan untuk 3 pertanyaan terbaik yang nanti akan terpilih di akhir acara. Oke? Jadi mulai dari sekarang Anda bisa siap-siap saja untuk berinteraksi melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp ya pertanyaannya melalui 0812 118 8181, atau melalui live chat YouTube Berita KBR serta mention ke akun Instagram @kbr.id disertai tagar Ruang Publik KBR. Baik, yang pertama saya ke Mas Bayu terlebih dahulu. Mas Bayu, kita kenalan dulu nih Mas Bayu. Tak kenal kan maka tak sayang ya. Betul sekali. Kalau sudah sayang biasanya ditinggal. Aduh. Oke, Mas Bayu, ini bisa diceritakan nih mengenai bisnis yang saat ini dijalankan dan bagaimana sih Anda memulai bisnis ini, Dewos Art ya? Iya, betul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pemirsa dan termasuk dari tim YDA semua yang ada di pusat. Oke, jadi perkenalkan nama saya Bayu Agusworo. Saya bergerak mempunyai usaha namanya Dewos Art ya, bergerak di bidang industri kayu, yang dimana kami memulai usaha ini dari 2008 sampai saat ini. Nah, jadi kami bergerak di industri kayu yang sampai saat ini kita semakin berkembang berkombinasi dengan besi. Nah, jadi sampai situ. Jadi, Oke. Nah, Dewos Art ini dari awal dari tahun 90 berapa? 2008, sorry. 2008 itu memang namanya Dewos Art ya? Yes, betul Pak. Kenapa memilih nama Dewos Art? Nah, kebetulan nama Dewos Art ini filosofinya diambil dari adik saya yang bontot, jadi namanya Dewo. Nah, itu permintaan dari orang tua. Jadi akhirnya saya, kenapa? Kan adik saya namanya Dewo Pak.
Kenapa bisa Dewos? Nah, jadi saya tambahin jet aja gitu. Jadi biar agak seru Biar- aja Pak. Jadi Biar lebih gahol gitu biar ya. lebih kenal, lebih keren aja kelihatannya. Kalau zaman dulu Pak, zaman dulu tuh kalau ada agak jet agak tajam-tajam tuh lebih keren gitu Pak. Oh gitu ya. Pokoknya kalau ada Z-nya jadi keren ya. Rizal berarti keren. Yes, betul Pak. Nah, terus ditambahin dengan ada unsur art karena kita memang nuansanya dari seni. Oke. Banget, Pak, seperti itu. Nah menarik nih ya. Art, seni. Kenapa harus seni? Kenapa harus seni? Nah, Iya. kebetulan memang berawal dari orang tua memang dia menyukai hal seni Pak. Dia mendorong untuk anak-anaknya menyukai tentang hasil karya seni. Nah kebetulan hasil karya seni yang didorong dari orang tua saya kebetulan di bidang kayu pertama Pak. Kami mulai mencetak berbagai macam produk-produk kayu. Pertama itu yang kita produk yaitu lukisan rumput. Nah, kita berbahan dasar rumput. Nah, lalu mulai kesini-sininya dikembang-kembangkan mulai ke kayu solid ya, jati Belanda dan sekarang mulai ke kombinasi besi seperti itu. Bisa diberikan gambaran nggak sih bentuk karya dari Dewos Art sendiri yang pertama kali diproduksi nih ya? Ini Oke. apa nih? Pertama kali mungkin kalau saya pertama kali membangun usaha ini saya bikin namanya ada websitenya Blogspot Pak. Apa? Blogspot. Blogspot, Jadi ya. dewarsart.blogspot itu bakal ada di situ. Pertama kali saya mengeluarkan produk saya semua saya cantumin di situ termasuk salah satu produk pionir pertama yang dikaryakan oleh Dewos Art. Jadi lukisan rumput, lukisan rumput yang berhubungan dengan bahan dasar rumput. Oke, keren banget ya. Jadi Dewos Art itu filosofinya sudah dijelaskan tadi ya. Dan salah satu produk yang pertama diproduksi adalah bisa Anda lihat, bisa Anda cek melalui dewosartblogspot.com. Yes, betul Pak. Masih ada itu ya? Masih Pak. Masih. Nah, ini dari tahun 2008. Iya, betul. Akhirnya datanglah pandemi nih. Iya. Tahun 2019 kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dampaknya seperti apa sih ke Dewos Art sendiri? Dampaknya luar biasa dari yang sebelumnya kita memproduksi pengembangan dari lukisan rumput ya, berbahan dasar rumput, kita terus main ke kayu solid, kita memproduksi Boleh lebih dekat aja mic-nya? dengan besar-besaran yaitu boneka wisuda kayu ya, sampai kita per tahun ada orderan sampai 15 sampai 30 ribu piece per tahun. Masuk masa pandemi kita total habis. Per tahunnya hampir kita order cuma 100 piece Pak, yang tadinya sampai minimal 15 ribu piece turun jadi cuma 100 piece per tahun. Akhirnya di situ kami coba untuk bagaimana ya caranya mengantisipasi tetap bertahannya usaha ini gitu kan. Akhirnya kami mulai melirik kayu jati Belanda Pak, yang saat itu lagi hit kayu jati Belanda. Akhirnya kita memproduksi salah satu karya rak sepatu pertama setelah dari boneka kayu tersebut. Bagaimana cara pemasarannya? Kami memanfaatkan platform digital, yaitu menggunakan Bukalapak pertama kalinya. Akhirnya di situ kami mulai, wah bagus juga nih peluangnya kan, kita mulai penjualannya naik lagi. Jadi butuh perjuangan dong di awal tentunya. Perjuangan, betul. Nah akhirnya setelah kami memanfaatkan platform digital tersebut, akhirnya kita mulai berinovasi Pak. Kami mulai melirik produk-produk yang ada di di marketplace. Kami mulai menyontek Pak, kasarnya Pak. Jadi ATM kita amati, kita tiru, kita modifikasi seperti itu. Nah, bagaimana saya mengetahui tentang platform digital ini? Pertama kali kita ambil, saya belajar dari YouTube. Nah, setelah belajar dari YouTube, saya akhirnya mendapatkan pelatihan dari YDBA tentang digital marketing Pak. Di situ kami semakin matang. Itu tahun berapa itu? 2000. Pokoknya saya mulai memanfaatkan platform digital ini 3 tahun ke belakang Pak. Oke, berarti awal-awal pandemi ya? Yes, betul. Awal-awal pandemi. Jadi benar-benar ngikutin tutorial melalui YouTube ya? Ya. Awalnya otodidak. Awalnya otodidak. Akhirnya ketemulah YDBA. Akhirnya ketemu YDBA. Oke. Akhirnya dari YDBA memberikan konten-konten yang benar-benar edukasi, memberikan training ya. Akhirnya kita mulai kebuka nih wawasan tentang digital marketing. Saya semakin dalam untuk mencoba lagi mencari tahu tentang digital marketing, dan akhirnya ketemulah dari cara foto ya kan, dari cara mendeskripsikan produk, terus cara teknik menjual. Akhirnya
kita ketemu semua deh. Dan alhamdulillah hampir sekarang 70% atau itu kita online itu untuk cara marketnya Pak. Nah, boleh tahu nggak, boleh dibagikan nggak? Ini antara awalnya offline terus menuju bertransformasi menjadi online gitu ya. Yes. Ini kan sebenarnya kan salah satu bentuk inovasi juga ya Pak ya. Salah satu bentuk inovasi karena mengikuti zaman, udah eranya nih digital. Kalau bertahan secara konvensional otomatis juga pasti bakal berdampak gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa nih proses transformasinya pada akhirnya, apakah karena emang gara-gara pandemi penjualan jadi drop, terus tiba-tiba ketemu YDBA akhirnya alhamdulillah banget ya bisa bisa jadi kayak our hero nih. Nah ini sebenarnya seperti apa sih prosesnya? Nggak gampang dong, saya aja punya TikTok misalnya nih, pengen viral, konten saya pengen ditonton banyak orang aja susah banget loh Mas. Ini gimana caranya? Inovasi apa yang Anda lakukan? Oke, jadi cara saya pertama itu sebelumnya kan saya selama setahun itu saya coba inovasi Pak di dalam dunia marketplace. Saya coba, kok ini sepi banget nih gitu kan. Ternyata saya menemukan, oh ternyata ada teknik-teknik foto yang tertentu yang harus bisa membumingkan produk tersebut. Nah akhirnya saya coba nih ikutin teknik-tekniknya yang berdasarkan pelatihan-pelatihan yang sudah saya dapatkan gitu kan. Dan alhamdulillah booming Pak. Rak sepatu waktu itu penjualan hampir 50 Pak, 50 sampai 100 per hari Pak waktu itu Pak. Kaget ya? Iya, jadi saya kaget nih. Memang berawal dari offline, saya boneka hampir setak selama setahun. Ini harus bagaimana sampai saya mengurangi karyawan waktu itu kan Pak. Yang tadinya 15 orang saya turunkan jadi hanya tinggal saya sama istri dan karyawan 3 jadi Pak. Karena efek dari pandemi. Dan akhirnya alhamdulillah dengan adanya marketplace, saya coba inovasi bagaimana caranya naik, dan alhamdulillah saya naik mempunyai karyawan lagi sampai saat ini ya tambah 10 Pak. Sekarang jadi berapa total? 10 Pak. 10. Tadinya 7 ya? Tadinya 15. 15. Turun. 15. Ya, turun jadi akhirnya istri sama saudara-saudara orang terdekat gitu. Saudara-saudara semua pada turun. Yang gajinya bisa dinego lah ya. Ya betul Pak. Betul Pak, betul sekali. Oke, baik. Dan ini kan salah satu bentuk inovasi yang sudah dilakukan oleh Dewas Art Mas Bayu dan tentunya timnya gitu ya. Betul. Nah, kalau dari Pak Sigit sendiri nih dari YDBA tadi menyebutkan bahwa YDBA menjadi salah satu, boleh katakanlah sebagai dewa penolong nih Pak ketika pandemi ya nggak sih? Betul. Sebenarnya dengan melihat apa yang disampaikan oleh Mas Bayu, seperti apa nih pandangan dari Pak Sigit dari YDBA sendiri terkait inovasi, terkait usaha dia untuk bangkit? Ya, makasih Mas Rizal. Inovasi ini menurut kami sebagai suatu keniscayaan, karena tanpa inovasi bisnis itu tidak bisa langgeng menurut kami. Nah, tadi yang sudah dilakukan oleh Mas Bayu ini merupakan suatu perubahan yang mendasar. Kalau dia tidak melakukan perubahan, bisnisnya akan turun terus. Ya. Betul. Nah, demikian juga karena kita harus bisa mengikuti perkembangan permintaan masyarakat atau konsumen. Contoh, Mas Rizal kesukaannya apa kalau makanan? Misal ayam bakar gitu ya. Iya. Nah, ayam bakar kalau tiap hari dikasih ayam bakar, bosen nggak? Bosen juga akhirnya. Kami sebagai produsen harus berinovasi bagaimana ayam bakar ini dirubah, misalnya ayam bakar bumbu rujak, ayam bakar rasa pedas, atau variannya lebih banyak. Variannya lebih banyak supaya apa? Menjawab tantangan yang ada di masyarakat tadi. Nah, kami mengajarkan terhadap binaan kami ini supaya inovasi ini dilakukan tidak hanya dari sisi pemasaran tapi juga dari sisi proses produksi. Agar hasilnya itu nanti bisa optimal kepada masyarakat konsumen kita. Baik. Jadi memang secara secara keseluruhan gitu ya diberikan kepada UMKM binaan YDBA, salah satunya adalah Dewas Art. Nanti boleh diceritakan dong, dibagikan ke pengalamannya ya selama mengikuti training atau workshop yang diberikan oleh YDBA ini.
terkait inovasi dan strategi apa seperti itu. Kayak tadi aja kayak misalnya angle penempatan foto misalnya gitu ya Pak ya. Itu aja ternyata mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi, Pak. Jumlah impresi penontonnya atau mungkin bahkan ke penjualannya, sellingnya gitu ya. Betul. Mungkin saya tambahkan dulu sebelum kami ajarkan kepada binaan kami, itu foto yang terpampang di medsos itu kebanyakan gelap. Jadi kami manggil ekspertis bagaimana caranya produknya ini lebih stand out. Oke. Termasuk penyinarannya ya. Nggak usah pakai susah beli lampu, tapi bisa foto di luar kan pakai sinar yang alami begitu. Oke, jadi memanfaatkan apapun bisa gitu ya Pak ya. Nggak harus keluar modal banyak maksudnya. Kalau saya foto glowing in the dark. Oke deh, dan kita tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti setelah jeda kita akan kembali ngobrolin banyak hal pokoknya tentang terkait tema kita hari ini, yaitu semangat inovasi tumbuh bersama UMKM yang dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra, YDBA.